Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi sudah hadir. Sudah Pak, saya Erik sama Aji, kelompok 1. Oh, aduh ini suara saya malah bising gitu. Materi hari ini tentang apa, Ji? Materi hari ini Tentang bentar Pak, masih di itu sebentar. Tentang manusia dalam pandangan Islam, Pak. AIK 1 ya? Iya, Sebentar kita pindah lokasi. Ini bising ini. iya, Pak. Kita mulai ya, karena sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa Unimugo Fakultas Teknik Industri. Semoga semua sehat dan dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu ya untuk mempercepat. Silakan kelompok yang bertugas presentasi.
Mohon maaf sebentar Pak, nunggu share screen Pak. Oh, nggih. Sudah muncul, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema manusia dalam pandangan Islam. Ya, kami kelompok 1 ada saya Rena Hartininata dan rekan saya Erik Kusuma-Wardanto. Next slide Mbak. Ya, di sini kami akan membahas tentang 1. Hakikat manusia, 2. Asal-usul manusia, 3. Potensi manusia, 4. Kelemahan manusia. Ya, untuk hakikat manusia dalam Islam, ya, hakikat manusia dalam Islam, dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Ya, untuk asal usul manusia di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ya, untuk selanjutnya potensi manusia akan dijelaskan oleh Mas Aji. Silakan Mas Aji. Mohon maaf Mbak Rena, itu kok suaranya bising banget ya. Bisa pindah tempat sebentar nggak? Ya, sebentar.
Silakan Pak Haji Kusuma. Ya, di sini saya akan menjelaskan potensi manusia. Potensi manusia menurut Al-Quran meliputi yang pertama itu ada potensi jasmani atau fisik, yang kedua ada potensi rohani atau spiritual, dan yang ketiga ada potensi akal atau mind. Ketiga potensi tersebut akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Di situ juga ada kelemahan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan manusia menurut Al-Quran berpusat pada fisik, akal, kalbu, dan nafsu. Kelemahan manusia diantaranya adalah yang pertama ada suka berkeluh kesah, terus suka membantah, zolim dan bodoh, lebih mencintai kehidupan manusia, malas beribadah, ingkar dan tidak bersyukur, melampaui batas, dan yang terakhir ada berbuat maksiat. Gimana Mbak Rena, itu udah slide paling akhir ya? Ya mohon maaf sebentar, yang share screen Mbak Rena soalnya. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, mohon maaf. Ini saya lagi sambil Zoom, sambil ada acara. Acaranya bisa ditinggal sebentar dulu nggak Mbak? Pakai headset mungkin. Ya, ini saya udah pindah ke tempat yang agak sepi, Pak. Pakai headset ada. Gimana Mbak Rena? Mohon maaf sebentar sih Pak. Anjir.
Ya, anu suaranya kebriwe. Hah? Ya bisa. Anu gitu. Ya, anu orang itu suaranya tuh bisa. Embuh. Halo. Oh iya. Iya. Maaf ya Pak, dilanjut. Silakan. Presentasinya tadi suaranya berisik, saya udah ke ruangan yang sepi nih. Mas Haji, Mas Erik. Ya, Mbak Rena. Ya, untuk Mas Erik silakan menjelaskan tentang potensi manusia. Slide-nya Mbak belum bergerak. Ya, mohon maaf sebelumnya itu share screen-nya Mbak Enggak, Rena. diulangin aja. Oh, Mbak Rena. diulangi dari awal. Iya, soalnya tadi udah dibacain sama Mas Haji. Enggak, itu share screen-nya kok Enggak pindah. bergerak ya? Oh, bentar. Nah, ya. Untuk kelemahan manusia, silakan dijelaskan oleh Mas Erik. Share screen-nya Mbak Rena. Share screen-nya Mbak Rena. Hah? Orang masuk? Share screen-nya belum masuk ya? Udah masuk tapi nggak pindah loh, stuck di situ terus. Oh, ya udah. Ini. Diklik coba. Diklik dulu dong. Coba full screen Mbak Rena. Gimana? Udah kebaca belum? Full screen Mbak Rena, full screen. Ini udah. Di sini belum pindah. Di sini belum pindah loh. Bisa full screen nggak? Bisa full screen nggak? Gimana? Udah full screen belum? Belum. Belum.
Bagaimana, udah keluar apa belum screen-nya? Kalau screen udah Belum. dari tadi itu keluar, tapi itu nggak pindah-pindah loh. Maksud nggak? Ini udah diklik dari tadi kok. Tuh. Sekarang udah Ya, pindah Ya belum? tapi belum coba jadi. lihat punya teman deh kalau nggak percaya. Ini saya pakai Imam. Ya kamu Ya, lihat punyamu sendiri makanya coba. tanya punya imam. Gimana? Astagfirullah. Ini lagi ada acara, saya udah turun ke bawah yang sepi. Tadi kan berisik. Ya, makanya saya tanya tadi, bisa dihandle nggak? Ya ini bisa, saya udah Ya, izin ke bawah nih. iya Bisa makanya dilanjut kalau bisa handle ya presentasinya. fokus dulu dong. Udah keluar belum layarnya, Mas Haji? Sudah, tapi stuck. Bisa dipindah Oh, nggak? stuck. Ini saya pakai laptopnya Imam, bisa pindah-pindah. Astagfirullahaladzim. Nggak, Iya tapi di paham. tempat Zoom-nya Maksudnya belum, nggak Mbak Rena. pindah slide-nya loh. Bukan pindah orangnya. Iya, maksudnya ini pindah layarnya juga udah diklik-klik, udah pindah ke slide selanjutnya kok. Ya kalau nggak percaya tanya teman-teman semua deh. Yang Coba lain udah di close dulu bisa Mbak, ngeliat di close belum? dulu. Di Coba di close close dulu dulu. aja. Share Di screen-nya close terus diulang masuk Mbak. lagi deh. Coba. Coba Stop diklik itu share. enable editing. Yang enable editing coba diklik Mbak. Kalau nggak close dulu Mbak Rena, nanti masuk lagi coba. Dicoba lagi. Halo? Oh iya, ini di close dulu, nanti masuk lagi. Iya, maksudnya gitu loh. Stop share Bisa nggak? screen. Masuk lagi. Ya, di close dulu coba. Mbak Rena? Halo? Halo? Iya, halo, sebentar. Lagi nunggu Imam keluar nih yang punya laptop. Bentar, Nggak, trouble maksudnya laptopnya. share screen-nya itu di close dulu loh. Iya, Ya udah kayak punya aku itu, mohon maaf teman-teman, keluar nggak share screen-nya? Keluar. Bisa bisa pindah-pindah nggak itu? Bisa jalan nggak? Bisa. Ya udah pakai ini aja. Ulangi Nah, sebelumnya presentasinya. mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan mengulang presentasi pada siang hari ini. Yang pertama materinya itu ada hakikat manusia, yang kedua asal-usul manusia, yang ketiga ada potensi manusia, dan yang keempat ada kelemahan manusia. Hakikat manusia dalam Islam, dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki berbagai potensi untuk berkembang menuju kepada kesempurnaan. Asal-usul manusia juga tertera pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Walagu takhola kenal insana min sulatim mandin, yang artinya dan sungguh
kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Berikut juga ada potensi manusia yang akan dibacakan oleh Mas Erik, silakan. Ya, di sini potensi manusia menurut Al-Quran meliputi yaitu ada 3, potensi jasmani atau fisik, yang kedua potensi rohani atau spiritual, dan yang terakhir potensi akal atau min. Ketiga potensi tersebut akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Lanjut kelemahan manusia, Mas Haji. Boleh? Halo, itu yang kelemahan manusia saya aja nggak apa-apa, Mas Erik. Ya, tolong dibantu Ya, Mbak Rena. untuk kelemahan manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan manusia menurut Al-Quran berpusat pada fisik, akal, kalbu, dan nafsu. Kelemahan manusia diantaranya adalah suka berkeluh kesah, suka membantah, zalim, dan bodoh, lebih mencintai kehidupan manusia, malas beribadah, ingkar dan tidak bersyukur, melampaui batas, dan berbuat maksiat. Ya mungkin seperti itu presentasinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas perhatiannya. Monggo rekan-rekan semua kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terus sambil nunggu pertanyaan masuk di kolom chat saya isi nggih. Boleh, Pak? Nggih. Oke, sore ini kita akan sama-sama belajar tentang hakikat manusia. Kalau sebelumnya ada 2 pertemuan, ya. Ada 2 pertemuan menjadi hakikat manusia 1 dan hakikat manusia 2. Nih, nanti kita akan bicara tentang kajian tentang hakikat manusia, asal-usul kejadian manusia, potensi-potensi manusia, kelemahan manusia, sifat-sifat manusia, kelebihannya atas makhluk lain. Ini tadi sudah beberapa disampaikan oleh mahasiswa dalam presentasinya. Ya. Kajian tentang hakikat manusia, ya. Ada susunan kodrat, ada sifat kodrat, dan ada kedudukan kodrat pada diri manusia. Ini saya agak cepat saja. Dan tadi sudah ya, jasmani yang tangible, yang susunan kodratnya yang nampak, yang terlihat secara lahiriah. Juga ada yang intangible, yaitu susunan kodrat yang bersifat rohani. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk individu adanya kesadaran personal, makhluk sosial adanya kesadaran kolektif kolegial. Kedudukan kodrat pertama sebagai individu adalah pribadi yang unik dibanding makhluk yang lain. Sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai hamba dan khalifah atau pemimpin. Nah, dalam Al-Quran, penyebutan kata manusia terdiri dari 3 kata ya. Pertama kata basyar, yang makna atau memiliki makna secara biologis, atau tadi secara jasmani terlihat. Al-insan memiliki makna secara psikologis, sedangkan an-nas memiliki makna sebagai makhluk sosial. Itu penyebutannya ada berapa kalinya dalam Al-Quran ya, masing-masing baik
Bashar, al-insan, maupun an-nas. Asal-usul kejadian manusia ini ada dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Sesungguhnya Allah menciptakan seorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini asal-usulnya ya, saya kira sudah sering ya dibahas, diawali dari pembuahan, ya, dari sel ayah dan ibu. Ya. Nah, pembuahan atau fase nutfah ini dalam rahim ibu selama 40 hari. Dinamakan rahim karena begitu banyak kasih sayang seorang ibu ketika berada di rahim. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan, Pak Nurholis Majid mengatakan bahwa surga paling nikmat di dunia adalah ketika kita berada di rahim ibu. Sampai saking enaknya sampai kita lupa kenikmatan tersebut. Itulah kenikmatan tertinggi. Kemudian fase kedua jadi segumpal darah sama selama 40 hari. Kemudian jadi segumpal daging 40 hari dan ditiupkannya ruh serta 4 takdir yang menyangkut rezeki, kematian, amal ibadah, dan kecelakaan. Kemudian kelahiran dan kematian. Potensi manusia dari segi fisik juga ada, akal, dan juga dari hati. Ya, tentu ini potensi yang tidak dimiliki secara paripurna oleh makhluk-makhluk selain manusia. Kelemahan manusia banyak sekali ya. Manusia bertabiat zolim dan bodoh. Ini ada dalam Quran surah Al-Ahzab 72. Materi sudah saya upload ya di Edu. Kemudian manusia bertabiat membantah, ya. Walaupun dengan Tuhan sekalipun ya. Ketika manusia bertabiat tergesa-gesa, ini tentu sering kita alami sebagai sesuatu yang manusiawi ya, bahwa kita mempunyai ketergesa-gesaan bahkan dalam mungkin memutuskan sesuatu. Contoh yang paling heboh ya beberapa waktu yang lalu adalah terkait kasusnya Brigadir J, Joshua dan Verdi Sambo. Ini kan Verdi Sambo punya tabiat tergesa-gesa dalam melakukan sebuah keputusan. Padahal masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh. Kemudian manusia bertabiat melampaui batas. Sama. Kita sering baca sejarah betapa manusia melampaui batas dalam termasuk keserakahannya, termasuk tidak mampu menahan diri. Bahkan ini dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah diuji dengan tidak bisa menahan diri. Itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Kelima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kita mudah lupa ya ketika mendapatkan rezeki. Kita kadang ingat Allah ketika kita tertimpa musibah. Karena manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Ini ada dalam Quran surah Al-Ma'arij. Semuanya ada. Kelemahan-kelemahan manusia itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dengan harapan agar kita bisa melakukan pengendalian. Salah satunya tadi, dengan disyariatkannya puasa, itu sebagai salah satu cara Tuhan agar kita bisa mengelola diri kita. Agar tidak mudah terjatuh pada kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Manusia bertabiat susah payah. Yang ada dalam Quran surah Al-Balad ayat 4. Sifat-sifat manusia hampir sama ya. Manusia itu lemah, manusia itu gampang terperdaya, manusia itu lalai. Nah, kenapa ada sholat sampai 5 waktu? Karena Allah tahu betapa kita penuh dengan kelemahan. Sholat sebagai imaduddin, sebagai tiang agama, agar kita tetap
kokoh, tidak mudah jatuh pada kelemahan kita. Manusia itu penakut. Takut ketika diberi ujian berupa kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Manusia itu bersedih hati. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah 62 ya. Kemudian manusia itu tergesa-gesa, ya, tadi sudah, ini sebagai penguatan di Quran surah Al-Isra ayat 11. Manusia itu membantah, ini juga penguatan ya, An-Nahl ayat 4 dan ke-8 manusia itu suka berlebih-lebihan. Dan manusia itu pelupa. Ini ada dalam Quran Az-Zumar ayat 8. Manusia itu suka berkeluh kesah, apabila ditimpa kesahan ia berkeluh kesah. Ada dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 20. Manusia itu kikir, ya, bahil, makanya Allah tahu karena sifat ini kita hanya diwajibkan zakat 2,5%. Itu sebenarnya adalah batas kebakilan seseorang 2,5%. Kalau sampai dalam setiap tahun kita tidak mengeluarkannya, yaitulah batas kebahilan. Kita dinamakan bahil atau tidak. Itu baru zakat ya, belum infak, sedekah, apalagi hibah, wakaf, dan lain sebagainya. 12, manusia itu suka kufur nikmat, tidak bersyukur. Ke-13, manusia itu zalim dan bodoh. Ya, banyak sekali kezaliman yang dibuat oleh manusia dan juga kebodohan yang dilakukan manusia bahkan berulang-ulang. Ketika sejarah sudah menceritakan, manusia masih mengulangi kebodohan-kebodohan itu. 14, manusia itu suka menuruti prasangka. Di sini para ulama menganjurkan kita agar mengedepankan husnudon daripada suudon ketika ingin menilai seseorang. 15, manusia itu suka berangan-angan, bertahayul. Yang diceritakan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 72, orang-orang munafik itu memanggil mereka seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah, kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat baik. Ya, karena suka berangan-angan. Artinya memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Nah, di samping banyaknya kelemahan manusia, juga manusia memiliki banyak kelebihan dibanding makhluk lain. Di sini dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 dikatakan bahwa kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kelebihan yang pertama jelas ya. Pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 ini menjadi bukti bahwa sumber awal ilmu pengetahuan itu adalah dari Allah lewat manusia, yaitu lewat Adam, yang kemudian dikembangkan oleh manusia. Jadi berbagai macam pengetahuan dan terus berkembang. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat, baik untuk mahasiswa yang presentasi atau boleh untuk dosen. Kedua, manusia yang ditunjuk menjadi khalifah, bukan makhluk lain. Bahkan ini sempat ditanyakan oleh para malaikat di dalam Quran surah Al-Baqarah 30 tersebut. Para malaikat bertanya, kenapa bukan kami yang dijadikan pemimpin? Padahal kami adalah makhluk suci. Kenapa manusia justru yang dijadikan pemimpin? Yang punya banyak kelemahan dan juga potensi untuk melakukan kemungkaran atau kezaliman. Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih mengetahui dari kamu sekalian.
tadi kenapa dipilih menjadi khalifah, karena manusia dibekali dengan ilmu pengetahuan lewat Adam. Artinya bahwa seorang pemimpin itu disyaratkan dalam Al-Quran harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang leader, jadi seorang khalifah. Kemudian kelebihannya malaikat pun akhirnya bersujud kepada manusia. Bersujud di sini bukan dalam arti menyembah, tetapi dalam arti bahwa menghormati pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Keempat, mampu mengungkap rahasia alam semesta. Ya, tentu saja lewat pancingan yang ada dalam Al-Quran, lewat informasi yang ada dalam Al-Quran, manusia dapat mengungkap rahasia alam semesta. Ya, seperti memprediksi perputaran kalender, ya, perputaran matahari, bintang, dan juga memprediksi misalnya gempa bumi dengan kecanggihan teknologi sudah bisa diprediksi. Ya. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Ini dalam bukunya Profesor Nurholis Majid dikatakan bahwa selain akal, manusia dapat mengetahui baik buruk itu dari qalbunya, dari hatinya. Dengan prasyarat bahwa kita harus menjaga qalbu kita, hati kita agar tetap terang. Maka disebut hati nurani. Jangan sampai kemaksiatan yang biasa kita lakukan menjadikan hati kita zulmani, hati yang gelap, di mana hati tersebut sudah tidak bisa membedakan lagi baik dan buruk. Bahkan ini dikatakan beliau sebagai tool pertama yang diberikan Allah kepada manusia agar bisa membedakan baik dan buruk sebelum membuka Al-Quran. Sesungguhnya ketika hati kita masih bersih, tanpa membuka Al-Quran pun kita sudah tahu mana baik dan buruk. Karena itu terasa dalam hati kita. Yaitulah ya dalam bahasa agama disebut al-ma'ruf, ada semacam kepantasan. Karena ketika kita berbuat tidak benar, berbuat zalim, berbuat dosa, hati kita pasti tidak tenang. Karena takut ketahuan dan lain sebagainya. Kemudian yang sudah selesai ya yang ketujuh. Oke. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya ya. Silakan untuk pertanyaan, ini belum ada yang masuk di kolom chat. Minimal 3 pertanyaan ya. Boleh di chat room, boleh juga raise hand. Kemudian sedikit tambahan di materi kedua ya. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Karena terbagi 2 sebenarnya ya. Pertama ya ini kita berada di alam ruh. Kemudian ini secara umum dibagi 3 ya. Atau sebentar. Saya screen dulu. Ya, ini perjalanan hidup manusia ya. Kita sekarang berada di sini, di alam dunia. Jadi masih panjang ya perjalanan kita. Ya. Dari alam dunia, ya nanti kita akan menempati 2 potensi, langsung kiamat kubro atau lewat kiamat sugro atau kematian biasa. Kalau mengalami kiamat kubro ya, itu kita tidak tahu ya, itu kiamat besar. Kemudian dari situ kita ke alam
barsyah, kehidupan di alam kubur, dan juga di yaumul bas, hari kebangkitan. Yaumul mas, kemudian dihisab, dan timbangan kita akan berada di surga atau di neraka. Ini ragam orientasi hidup manusia. Ada yang mengatakan hidup hanya satu kali. Orang-orang ateis yang tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat. Tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kemudian mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Ada yang memang sebenarnya percaya, tapi dia lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Nah, yang ketiga, ini tentu yang kita harapkan adalah menjadikan dunia sebagai jalan menuju takwa kepada Allah. Hidup hanya sekali, ini sudah ada ya dalam Quran surah Al-Jatsiyah ayat 45. Ada orang-orang yang berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Ini mereka yang tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Ya. Mencintai dan meninggalkan akhirat. Ini ada dalam Quran surah An-Nahl ayat 107. Menjadikan dunia sebagai jalan menuju takwa. Ada dalam Quran surah An-Naml ayat 32. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kamu akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepada. Fungsinya apa? Sebagai khalifah dan juga sebagai hamba. Ini ada dalam Asy-Syarat ayat 56. Juga sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran, ya, living Al-Quran. Tentu mendapatkan hasanah di dunia wal akhirah. Mendapatkan kebaikan di dunia yaitu mendapatkan pahala dunia. Hal ini sama dengan sunatullah atau hukum Allah. Ya, man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ada ilmunya. Mendapat kebaikan di akhirat, yaitu pahala akhirat. Itu adalah surga dan neraka yang akan kita dapatkan. Mendapatkan kebaikan di dunia ya, dengan iman, ilmu, dan amal. Ya. Iman yang akan membimbing kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Ilmu yang akan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan amal adalah yang akan memberikan manfaat yang luas kepada umat dan juga bisa menjadikan amal jariah bagi kita, mendapatkan kebaikan di dunia. Di akhirat juga sama sebenarnya, mendapatkan kebaikan di akhirat. Ada ini ya, iman, ilmu, amal, disertai dengan akhlakul karimah, dengan akidah yang murni, dan ibadah sesuai dengan tuntunan dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah ya tentu keyakinan sudah pernah diajarkan di AIK 1 juga ya. Akhlak terkait perilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah khusus dan ibadah umum. Nah, muamalah duniawiyah, kehidupan kita selama di dunia. Nah. Oke, saya kira itu. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau saya yang bertanya kepada Mas Yusuf Hamid.
kepada Mbak Rena, Aji Kusuma, Erik Setiawan, Galih, Krisna Ardi, Anis Fadila, Arjuna Juan, dan Imam Samsul Ma'arif. Bagian tidak presentasi ya, pertanyaannya. Saya kuatkan ini di sini ya, terkait sebagai penutup terkait kehidupan di sini ya. Mendapatkan kehidupan di akhirat ya. Terkait akidah, akhlak dan ibadah ya, kita harus melakukan pemurnian atau purifikasi. Bagaimana agar kita menjalani dalam 3 aspek ini, akidah, akhlak dan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi. Ini berbalikan dengan aspek muamalah duniawiyah ya, di mana justru kita dituntut untuk melakukan pengembangan bagaimana agar muamalah duniawiyah kita selain efektif, efisien juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat. Itulah hakikat keberadaan manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba dan sebagai khalifah. Tanggung jawabnya tentu sangat besar karena ditunjuk sebagai khalifah. Saya kira itu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.